mempersembahkan video pembelajaran matematika yang dibuat oleh Ibu Rina Munawaroh Isdaksi di kelas 77 dari SMP Negeri 2 Lingsar, Lombok Barat, NTB, Indonesia. Selamat menyaksikan videonya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Dan semuanya yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, hari ini masuk semua ya? Sebelum kita melanjutkan pelajaran atau kegiatan hari ini, kita speaking dulu ya. Ayo silakan berdiri dulu. Masih ingat speaking sebelumnya? Masih. Tentang tepuk bilangan ya? Ya. Kalau misalnya guru sebutkan bilangan bulat, itu tepuknya berapa kali? Jadi kalau bilangan cacat itu tidak tepuk ya. Bilangan asli tepuknya 1 kali, bilangan prima itu tepuknya 2 kali, dan yang ketiga itu adalah bilangan bulat, tepuk 3 kali. Ayo silakan kita mulai speakingnya. Tepuk bilangan. Bilangan cacat. Bilangan bulat. Bilangan prima. Bilangan asli. Bilangan cacat. Bilangan asli, bilangan prima, itu sudah ya, bilangan asli. Sebelum kita mulai belajar, guru ingatkan kesepakatan kelas sebelumnya. Ini ada kesepakatan kelas. Yang pertama itu berada di kelas sebelum pelajaran dimulai, menjaga kebersihan kelas. Artinya selama pelajaran itu silakan dilihat ada sampah tidak di sekitarnya ya. Kemudian mendengarkan pendapat teman nanti ketika berpendapat. Yang terakhir itu adalah mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya itu materi sebelumnya masih ingat? Nah, itu tentang pengenalan aljabar ya. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengulangan bentuk aljabar. Pasti ada yang bertanya, kira-kira hari ini tentang penjumlahan dan pengulangan bentuk aljabar itu tujuannya apa sih? Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Kita belajar hari ini pertama kita menjelaskan dulu. Nanti kalian menulis di tentang apa yang ada di tasnya ya. Itu tujuannya pertama biar kita bisa menjelaskan bentuk aljabar. Yang kedua bisa melakukan operasi hitung dengan baik. Yang ketiga itu bisa menemukan masalah aljabar dalam baik. Kemudian di sini masih ingat tidak dengan materi sebelumnya? Masih ingat? Kemudian siapa di sini tadi yang sudah belajar koksis? Siapa? Sudah belajar? Kira-kira yang kamu pilih itu benda yang sama atau tidak? Tidak. Maka saja kalian di sini tulis. Oke, apa lagi? Makanan. Apa lagi? Nah, tahu tidak yang kalian beli itu nanti bisa dikemudiankan ke dalam bentuk aljabar seperti pertemuan sebelumnya ya? Nah, sekarang sudah bawa kertas sticky note-nya? Nah, silakan untuk minta sekarang kalian tulis apa saja yang ada di dalam tasnya, diidentifikasi benda apa saja yang ada di dalam tasnya. Dituliskan di kertas sticky note-nya ya. Benda yang ada di tasnya. Tulis apa saja benda yang ada di tasnya. 1,
sudah dikaitkan dengan materi sebelumnya? Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah? Ada yang sudah selesai? Silakan dibacakan ya sebelum kita selesai. Dulu tadi bacakan apa yang ada di dalam tasnya. Pen, dan spidol, dan satu buku gambar. Kalau Asma? 2 buku, 2 pulpen dan 1 buku gambar. Ada yang sama nggak yang dibawa berdua? Ada. Apa saja? Sudah dikelompokkan? Nah, kira-kira kalau kemarin dikelompokkan itu apa? Ingat nggak kalau yang sama? Buku sejenis seperti yang disebutkan oleh temannya. Setelah dikelompokkan itu kalian apa kan? Apa bisa diusulkan? Karena bendanya sama ya, banyak kalian menggunakan. Yang itu, silakan ditempel dulu yang sudah ditulis. Tempel dulu berdua, karena kalau beda. Nanti makan dulu, makan ya. Yang lain sudah selesai. Nah, sama ya dengan temannya sudah diidentifikasi. Tadi ada buku tulis ya. Kemudian ada pulpen, apa lagi? Buku gambar sama spidol. Nah, jadi yang sama itu sama tadi sudah dikelompokkan. Setelah dikelompokkan itu sebagai aljabar. Katanya bisa dijumlahkan karena dia sama. Caranya sama ya, sama-sama buku yang dibawa. Jadi ini selanjutnya untuk memperjelasnya, silakan kalian perhatikan video berikut. Aljabar, materi yang paling ditakutin di kelas 7. Katanya aljabar tuh susah. Masa sih? Waktu pertama kali belajar berhitung, pasti pernah deh kalian ditanya gini. 2 ditambah berapa hasilnya 6? Jawabannya 4. Gampang ya teman-teman? Terus waktu belajar ngitung luas persegi panjang, kita pakai rumus. Siapa masih ingat rumusnya? Yap, betul. Panjang kali lebar. Gampang juga kan? Nah, itulah sebenarnya tujuan aljabar, memudahkan masalah. Aljabar sebenarnya adalah operasi matematika yang menggunakan variabel. Variabel adalah huruf kecil yang jadi pengganti nilai bilangan yang belum diketahui. Misal seperti di awal video, pertanyaan 2 ditambah berapa yang hasilnya 6 sebenarnya bisa diubah ke bentuk aljabar seperti ini. X adalah variabel karena nilainya belum diketahui. Konsep aljabar juga banyak dipakai waktu ngitung dengan rumus. Misalnya rumus persegi panjang tadi. Nilai panjang dan lebar diwakili dengan variabel karena belum diketahui. Wah, ternyata konsep aljabar udah sering banget ya kita pakai. Gimana teman-teman? Aljabar nggak semengerikan itu kan? Tapi karena udah naik kelas, skill aljabar kita juga harus naik ke level dong ya. Dalam operasi aljabar, ada beberapa unsur yang wajib kita tahu. Di awal kita udah bahas variabel. Selanjutnya ada koefisien, yaitu bilangan di depan variabel. Terus ada konstanta, bilangan yang berdiri sendiri. Dan terakhir ada suku.
satu kesatuan yang dipisah sama operasi jumlah atau selisih. Dalam operasi ini berarti ada 3 suku. Kalau dalam operasi ini, variabelnya cuma Y. Koefisiennya 1 dan 6. Konstantannya -2. Dan sukunya ada 3. Menurut kalian, suku-sukunya sejenis, 2 jenis, atau 3 jenis ya? Di operasi ini, sukunya ada 3 jenis. Walaupun suku pertama dan kedua sama-sama variabel Y, yang satu berpangkat, yang satu enggak. Kalau sukunya beda jenis kayak gini, nggak bisa langsung dihitung. Kecuali operasinya kayak gini nih. Ada 2 jenis suku, tapi yang ini sejenis. Dan yang ini sejenis. Yang sejenis bisa langsung dihitung. Jadi bentuk operasinya lebih sederhana. Kalau ada yang pakai kurung, kita hitung dulu aja jadi gini. Yang sejenis bisa kita hitung biar bentuk operasinya lebih sederhana. Kalau sukunya 3 jenis, gimana cara menjumlahkannya? Kita pakai cara bersusun ke bawah. Ditulisnya berurut dari pangkat tertinggi, dan yang sejenis harus satu ruas. Kalau nggak punya pasangan, dianggap 0. Habis itu tinggal dijumlah deh. Lumayan gampang kan teman-teman? Coba satu soal lagi deh. Kali ini ada 3 operasi aljabar. Kita susun ke bawah dengan cara yang sama kayak tadi. Terus tinggal dijumlah deh. Pengurangan aljabar juga sama teman-teman. Kalau ada 3 jenis suku atau lebih, langsung disusun ke bawah aja. Tinggal dikurangi deh. Jadi bisa disimpulkan kalau penjumlahan atau pengurangan aljabar yang suku-sukunya sejenis atau 2 jenis, kita bisa langsung hitung seperti biasa. Tapi kalau suku-sukunya 3 jenis atau lebih, sebaiknya disusun ke bawah biar nggak bingung dan salah hitung. Kalau perkalian dan pembagian aljabar, caranya sama atau beda ya? Selanjutnya sekarang sebelum kita lanjutkan kegiatan berikutnya, silakan untuk berkelompok ya, sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Kelompok yang di tengah ini adalah kelompok B, B1, ini juga sama kelompok B2. Kalau ini kelompok C ya, ingat ya nama kelompoknya ya. Ya.
sudah berguru berani kan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, nama kelompok, kemudian nama anggotanya, dikerjakan langsung di kertas LKBD-nya ya, langsung dijawab di sana. Silakan didiskusikan sama temannya. Itu di pasangannya N2Y berapa? Di negatif belakang. Tulis dulu nama kelompoknya. Kemudian nama anggota kelompoknya ditulis. Dia berpangkat nggak? Ada pangkatnya nggak variabelnya? Nah, kalau dia tidak berpangkat, yang lain tadi sudah selesai ya? Ini kelompok A juga sudah selesai, kelompok B1 sudah selesai, B2 sudah selesai, kelompok C bagaimana? Sudah selesai juga? Nah, silakan sekarang kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita mulai dari kelompok A ya. Silakan ayo mewakili 2 orang, boleh maju ke depan nih, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo. Kelompok B1 ini punya masalah yang berbeda juga ya. Akan dibacakan hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi. Kami dari Bapak B1 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Kegiatan 2 ayo amati kemudian isi jawaban di bawah ini. Ibu memasak 15 tahu goreng, 20 potong tempe goreng, dan 25 kg dadar di pagi hari. Namun ibu memasak lagi lauk sebanyak 8 tahu goreng dan 10 potong tempe goreng. Setelah pukul 14.00, Dina mencatat lauk yang harus dan adalah 12
tahu goreng, 16 potong tempe goreng, dan 14 sayur garam. Berapakah sisa masing-masing lauk yang masih tersisa? Dapatkah kamu membantu Nina menyelesaikan masalah tersebut? Gunakan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tahu goreng dipisahkan variabelnya A dan 20 tempe goreng variabelnya B, 25 sayur batang variabelnya C. Informasi yang diperoleh dari ilustrasi tersebut dalam bentuk aljabar adalah ibu memasak 12A ditambah 20B ditambah 25C, memasak lagi 8A ditambah 10B, terjual 12A ditambah 16B ditambah 14B. Tanpa satu operasi penjumlahan, ibu memasak 12A ditambah 20B ditambah 25C, memasak lagi 8A ditambah 10B sama dengan 25C, 30B, 23A. Untuk mencari lauk yang tersisa, Nina harus mengurangkan jumlah yang ibu masak dengan yang terjual. Jumlah yang ibu masak 23A ditambah 30B ditambah 25C, yang terjual 12A ditambah 16B ditambah 14B sama dengan 11B, 14B, 11A, 14B, 11A. Ayo lengkapi. 6A ditambah 5B ditambah 16 ditambah 7A ditambah 3B ditambah 9, kelompokkan seperti ini. 13 sama dengan 13A ditambah 8B ditambah 25. Nomor 2, 10Y ditambah 9 dikurangi 5A dikurangi min 2Y ditambah 8. Kelompokkan seperti ini. Sama dengan 12B ditambah 17 dikurangi 5. Kesimpulan. Suku-suku yang terjadi pada aljabar memiliki variabel yang sama serta pangkat variabel juga sama. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan antara menyamakan suku-suku yang sama. Ketika menghitung secara memastikan suku-suku yang terjadi sama. Dalam melakukan operasi pengurangan, kalian dapat mengubah tanda operasi pengurangan menjadi bentuk operasi penjumlahan antara min tambah min, sehingga suku yang bertanda menjadi suku bertanda positif. Itulah hasil kerja kelompok kami dari kelompok B1. Selamat pagi. Terima kasih untuk kelompok B1 ya. Ya, silakan. Bagaimana cara menggunakan juga kedua bilangan negatif? Nah, di sini ada pertanyaan dari temannya ya. Upload dulu temannya yang ini pertanyaannya, bagaimana jika kedua bilangan itu dijumlahkan? Itu dua-duanya negatif ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Ada yang mau mengomentari dulu? Diapakan? Diapakan? Dijumlahkan. Apanya yang dijumlahkan? Variabel. Bilangannya kita ikut dijumlahkan? Nah, nah kalau yang bilangan bulat itu cuma ada bilangan saja ya. Nah, benar seperti yang dikatakan oleh temannya, itu ketika kita dua-duanya bilangan itu negatif, berarti kalau menjumlahkan kita tinggal menjumlahkan saja ya. Karena dia dua-duanya negatif. Sekarang guru bertanya, bagaimana kalau dia dua-duanya itu negatif ketika dikurangi, bukan dijumlah? Bagaimana? Apanya? Yang mana? Yang positif. Bagaimana? Jika misalkan kita mengurangi dua bilangan, tapi di sini ada bilangannya dua-duanya itu negatif. Kalau tadi kan pertanyaan temannya, dua bilangan itu dijumlahkan dua-duanya negatif. Benar, seperti yang dikomentari temannya. Tadi tinggal dijumlahkan saja Bu. Ya. Kemudian kalau seandainya sekarang pengurangan, dua-duanya negatif. Bagaimana?
dua-duanya itu negatif, maka tanda yang bertemu antara pengurangan dengan tanda negatif itu ya hasilnya jadi apa? Jadi apa? Apa? Ya benar yang dikatakan temannya itu berubah jadi tanda positif. Jadi untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang aljabar. Itu bisa dijumlahkan bagaimana dia bisa dijumlahkan? Kalau aljabar, bagaimana? Variabelnya sama. Apalagi? Bendanya sama. Apalagi? Apa lagi? Syaratnya dia bisa dijumlahkan atau dikurangi untuk bentuk aljabar. Tadi yang dikatakan temannya variabelnya sama, kemudian bendanya sama. Apalagi? Ketika dijumlahkan atau dikurangkan, gimana? Ada lagi? Ada lagi yang mau mengomentari? Ada? Berarti ini untuk yang penjumlahan dan pengurangan aljabar ini bisa dijumlahkan ketika dia sukunya apa? Apa sukunya? Sama. Apa? Ya, suku sejenis. Sejenis itu artinya dia memiliki apa yang sama kalau suku sejenis? Apa? Apa yang sama? Ya, variabel yang sama seperti yang dikatakan temannya. Jadi syarat untuk menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar itu adalah pertama dia sukunya sejenis. Ya, suku sejenis itu artinya memiliki variabel yang sama. Kedua juga memiliki pangkat yang sama. Kemudian kira-kira kalau menjumlahkan bisa disusun tidak? Bisa disusun tidak kalau menjumlahkan atau mengurangkan? Bisa disusun tidak? Bisa. Kenapa kira-kira bisa disusun? Apa? Sama. Ya, kalau ketika kita menyusun, kita susun dengan variabel yang sama atau suku-suku yang sama. Jadi di sana juga dikatakan kalau yang bagian pengurangan itu bisa berubah tanda jadi apa? Positif. Kenapa bisa berubah jadi positif? Kenapa? Kira-kira? Karena apa? Kira-kira kenapa? Kenapa? Tadi syarat dijumlahkan dan dikurangi itu adalah ketika sukunya sejenis, variabelnya sama, pangkatnya sama. Kemudian selanjutnya dia bisa disusun dengan syarat apanya yang sama? Apanya kira-kira yang sama? Ya, variabelnya sama. Apa yang sama? Sukunya juga sejenis. Pangkatnya sama tidak? Sama. Bagaimana kalau yang tidak sama atau tidak sejenis bisa dijumlahkan atau dikurangkan tidak? Tidak. Kenapa? Karena variabelnya variabelnya tidak sama. Jadi suku sejenis itu adalah yang memiliki variabel yang sama, pangkatnya juga sama. Kalau dia tidak sejenis, berarti di sana dia variabelnya tidak sama, pangkatnya juga tidak sama atau dia berbeda. Nah, ini untuk kesimpulan kita hari ini ya. Nah, suku yang sejenis pada bentuk aljabar memiliki variabel yang sama serta pangkat variabel juga sama. Yang kedua, untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat kita lakukan dengan cara mengelompokkan itu berarti kita menggabungkan ya. Ya itu namanya mengelompokkan. Suku-suku yang kita kelompokkan itu harus suku yang sejenis. Selanjutnya, ketika
dihitung secara bersusun. Pastikan suku-suku yang sejenis harus diurutkan. Urutan itu sesuai apa? Sesuai apa kalau diurutkan? Apanya? Apanya? Sesuai dengan variabelnya atau sesuai dengan sukunya yang sama-sama sejenis. Kemudian di sana dalam melakukan operasi pengurangan, kalian dapat mengubah tanda operasi pengurangan menjadi bentuk operasi pengurangan dengan syarat itu bertanda negatif. Berarti ketika negatif ketemu negatif itu di sana jadi tandanya berubah jadi positif. Sehingga suku yang bertanda negatif itu menjadi suku yang bertanda positif. Maaf ya di depan ini kurang di sana hurufnya. Selanjutnya kita refleksi ya. Refleksi ini bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Ada yang jawab baik, ada yang jawab kira guru Saka gambarkan dengan emoji itu bagaimana? Bagaimana? Seperti apa? Nah, selanjutnya ini apa manfaat pelajaran hari ini bisa kalian tuliskan nggak di kertas atau di bukunya apa kira-kira manfaat hari ini pelajaran? Nah, silakan dituliskan dulu ya manfaatnya apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini. Ini kan sudah buku ditanyakan perasaannya itu bisa langsung jawab. Ada yang jawab baik, ada yang jawab senang. Karena yang kedua itu apa manfaat pelajaran hari ini silakan kalian tuliskan di bukunya masing-masing. Apa manfaatnya kira-kira pelajaran hari ini? Dituliskan saja di ya boleh di sana di sticky note-nya yang tadi boleh. Silakan dituliskan sesuai yang kalian dapat. Kira-kira apa manfaat yang kalian dapat dari pelajaran penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, bisa kalian ambil dari yang KPD yang masing-masing kalian kerjakan tadi atau ketika ada penayangan video yang tadi ya, bisa diambil dari proses pembelajaran hari ini. Sudah dituliskan masing-masing? Sudah? Ada yang mau membacakan? Ayo silakan Dewi dibacakan. Di dalam soal cerita dengan menggunakan bentuk aljabar penyelesaiannya menjadi lebih sederhana. Nah, itu dikatakan namanya manfaatnya dari lebih sederhana kalau dalam soal cerita. Ada yang lain yang mau membacakan yang sudah ditulis? Ayo, ada? Kelompok B? Ayo, bacakan apa yang sudah ditulis nama manfaatnya hari ini. Ayo, kelompok B1. Apa kira-kira manfaat yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini?
kan? Selain Dewi, ada lagi yang mau membacakan matematika hari ini? Ayo, Pasti. Ayo, baca saja. Dibaca yang sudah ditulis. Nah, yang dikatakan temannya ini manfaatnya dapat mengetahui penggunaan agama. Guru rasa untuk hari ini cukup ya materinya ya. Berikutnya nanti kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian agama. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, sebagai rasa syukur kita sudah melakukan kegiatan hari ini. Mari kita berdoa bersama ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, jangan masing-masing. Sampai jumpa.